Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizna, NPM 2040101014. Saya dari program studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Lokal A2, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan menyampaikan materi mata kuliah pengantar oseanografi. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu oseanografi. Oseanografi berasal dari kata ocean, samudra, dan grafi gambaran. Dengan kata lain, ilmu yang mempelajari tentang lautan. Selain itu, oseanografi juga sering disebut marine science, adalah cabang dari ilmu bumi. Lingkup dari oseanografi ini sangat luas, terdiri dari sistem biologi, fisika, dan kimia yang terjadi di laut. Geologi dasar laut, hidrologi, meteorologi, dan geografi. Materi selanjutnya, atmosfer dan lautan. Atmosfer merupakan selimut tebal dari berbagai macam gas, termasuk aerosol, yang menyelimuti seluruh permukaan bumi. Atmosfer terdiri dari 3 kelompok bahan, yaitu partikel udara kering, bahan air yang mencakup air, uap, dan dalam bentuk awan, dan aerosol atau bahan padatan, contohnya debu. Berdasarkan ketinggiannya, atmosfer terdiri dari troposfer, stratosfer, mesosfer, dan termosfer. Lautan. Proses pembentukan laut berkaitan erat dengan proses terbentuknya bumi. Ada beberapa teori terbentuknya bumi. Yang pertama ada teori Buffon, terjadi tumbukan antara matahari dan komet. Yang kedua teori Laplace, teori gas berputar, planet-planet terbentuk dari cincin-cincin gas yang terlempar keluar akibat putaran. Selanjutnya ada teori ledakan besar atau The Big Bang. Alam semesta terbentuk dari sebuah materi yang sangat kecil, tetapi memiliki massa yang sangat padat. Ledakan yang terjadi akibat kondisinya yang ekstrim membentuk alam semesta. Kondisi planet yang baru terbentuk ini belum bisa dihuni oleh makhluk hidup. Dengan kondisi kerak bumi yang belum mengeras, hantaman dan berbagai meteor, dan komet dan aktivitas vulkanik yang sangat tinggi. Aktivitas vulkanik menyebabkan atmosfer planet tertutup oleh debu sehingga menghalangi cahaya matahari. Di sini proses pembentukan samudra berlangsung. Ada dua teori yang menggambarkan dari mana laut berasal. Air laut berasal dari aktivitas vulkanik. Dengan terhalangnya sinar matahari, maka suhu permukaan bumi menjadi dingin, dan uap air di udara mulai terkondensasi membentuk hujan yang mengisi kawah yang ada. Air yang ada di bumi berasal dari meteor dari luar angkasa. Pada saat tumbukan dengan bumi, kandungan air yang berada dalam meteor itu tinggal di permukaan bumi. Kemudian air laut. Air laut adalah larutan paling kompleks yang dikenal manusia, terdiri dari kurang lebih 97% air dan kurang lebih 3% garam, mineral, dan gas terlarut dengan kandungan 97% air, maka sifat-sifat fisika air laut sangat dipengaruhi oleh sifat fisika air. Sedangkan untuk sifat kimianya sangat tergantung pada 3% kandungan zat terlarutnya. Rasa asin pada air laut atau salinitas hanya dipengaruhi oleh beberapa unsur garam dan salinitas. Dapat berbeda di masing-masing perairan, tetapi proporsi dan presentasi garam-garamnya selalu tetap. Materi selanjutnya yaitu suhu lautan. Lautan memegang peran penting dalam pengaturan suhu bumi. Kapasitas panas laut yang lebih tinggi menyebabkan perubahan suhu bumi tidak ekstrim.
Lautan dan es di lautan dapat memantulkan cahaya matahari atau albedo. Penguapan air laut yang melepas panas dapat mencegah malam hari dari suhu yang sangat tinggi. Kemudian faktor yang mempengaruhi suhu lautan yang pertama ada variasi bintang, yang kedua distribusi massa laut dan daratan, yang ketiga kondisi lautan terbuka atau tertutup, yang keempat ada arus. Pembatasan laut tropis berdasarkan perwilayahan longitudo dan latitudo wilayah latitudo. Wilayah latitudo. Latitudo atau garis bujur adalah garis yang melintang dari kutub utara dan kutub selatan. Titik 0 adalah sudut ekuator, tanda plus menunjukkan arah ke atas menuju kutub utara. Sedangkan tanda minus di koordinat latitudo menuju ke kutub selatan. Titik yang dipakai dari 0 ke 90 derajat ke arah kutub utara dan 0 ke minus 90 derajat ke kutub selatan. Latitudo dibedakan menjadi dua wilayah, yaitu utara atau yang biasa kita sebut lintang utara dan selatan atau yang biasa kita sebut lintang selatan. Di mana nilai koordinat di bagian utara selalu positif dan koordinat di bagian selatan adalah negatif. Wilayah longitudo. Longitudo atau garis lintang adalah garis yang membujur antara sisi utara dan sisi selatan bumi atau kutub. Sama seperti ekuator pada latitudo yang berada di tengah dan memiliki nilai 0 derajat. Pada longitudo, garis tengah yang bernilai 0 derajat disebut garis prime meridian atau garis bujur. Sedangkan garis yang berada paling kiri memiliki nilai minus 90 derajat dan yang paling kanan memiliki nilai 90 derajat. Titik 0 dimulai dari garis negara Inggris mengarah ke Indonesia akan menjadi angka negatif, angka positif. Kebalikannya, koordinat longitudo minus ke arah kebalikan. Selanjutnya, gelombang. Gelombang adalah pergerakan naik dan turunnya air dengan tegak lurus permukaan air laut yang membentuk kurva grafik sinusoidal. Gelombang air laut disebabkan oleh angin. Angin di atas lautan mentransfer energinya ke perairan, menyebabkan ria-ria, alun atau bukit dan berubah menjadi apa yang kita sebut gelombang. Gelombang dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang pertama ada kecepatan angin, panjang atau jarak hembusan angin, waktu lamanya hembusan angin. Yang kedua ada geometri laut, topografi atau profil laut dan bentuk pantai. Yang ketiga ada gempa, apabila terjadi tsunami. Yang keempat ada kecil atau minor. Berdasarkan sifatnya, ada dua macam gelombang laut, yaitu gelombang laut pembangunan atau pembentuk pantai. Yang kedua ada gelombang laut perusak pantai. Manfaat gelombang laut. Yang pertama menjaga kestabilan suhu dan iklim di dunia, kemudian melalui permukaan ombak terjadi pertukaran gas, meningkatkan kemampuan adaptasi dan keanekaragaman makhluk hidup, membantu terbentuknya dan terjaganya pantai, dan meningkatkan kemampuan adaptasi dan kekuatan dari makhluk hidup. Tsunami. Tsunami adalah kata dalam bahasa Jepang yang artinya gelombang dengan panjang gelombang yang sangat besar, disebabkan baik oleh gangguan seismik atau oleh pergerakan massa sedimen dasar laut akibat gravitasi yang tidak stabil. Meskipun sering disebut sebagai gelombang pasang surut, tsunami tidak disebabkan oleh pengaruh pasang. Tsunami biasanya mempunyai panjang gelombang kira-kira ratusan kilometer. Tsunami terjadi karena adanya gangguan impulsif terhadap air laut akibat terjadinya perubahan bentuk dasar laut secara tiba-tiba. Ini terjadi karena tiga sebab, yaitu gempa bumi, letusan gunung api, dan longsoran atau landslide.
yang terjadi di dasar laut. Kemudian materi pasang surut air laut. Pasang adalah naik atau turunnya permukaan laut yang disebabkan oleh kombinasi efek gravitasi dari bulan dan matahari dan juga efek dari rotasi bumi. Tipe-tipe pasang, sebagian besar lautan di dunia umumnya mengalami dua kali pasang tinggi dan 2 kali pasang rendah di setiap hari, atau semi-diurnal flood. Tetapi beberapa lokasi mengalami hanya 1 kali pasang tinggi dan 1 kali pasang rendah setiap hari, atau diurnal flood. Tempo dan amplitudo pasang surut di pantai dipengaruhi oleh posisi matahari dan bulan, oleh pola gelombang pasang air laut dalam bentuk garis pantai dan batimetri di daerah dekat pantai. Berdasarkan posisi bulan dan matahari, maka kita kenal 2 jenis pasang. Yang pertama, pasang purnama atau spring tide terjadi pada saat bulan, matahari, dan bumi berada dalam satu garis. Yang kedua, pasang perbani atau neap tide terjadi pada saat bulan dan matahari membentuk sudut siku-siku. Faktor lokal yang dapat mempengaruhi pasang surut. Yang pertama, topografi dasar laut, lebar selat, bentuk teluk, dan sebagainya, sehingga berbagai lokasi memiliki pasang surut yang berkelainan. Kemudian, materi suhu perairan. Pemanasan global atau global warming adalah suatu istilah yang menunjukkan pada peningkatan suhu rata-rata di atas permukaan bumi. Para ilmuwan mencemaskan bahwa apakah masyarakat dunia dan ekosistem alam dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan iklim yang terjadi. Beberapa aktivitas manusia ditengarai dapat menyebabkan pemanasan global. Misalnya perambahan yang meningkatkan kerusakan hutan. Salah satu fungsi tumbuhan yaitu menyerap karbon dioksida, yang merupakan salah satu dari gas rumah kaca yang mengubahnya menjadi oksigen. Dampak yang paling nyata dari pemanasan global sampai saat ini adalah perubahan iklim. Perubahan iklim mengakibatkan intensitas hujan yang tinggi pada periode yang singkat, serta musim kemarau yang panjang. Suhu dan densitas air laut. Suhu adalah suatu besaran fisika yang menyatakan banyaknya bahan yang terkandung dalam suatu benda. Faktor yang mempengaruhi suhu permukaan laut adalah letak ketinggian dari permukaan laut, intensitas cahaya matahari yang diterima, musim, cuaca, kedalaman air, sirkulasi udara, dan penutupan awan. Suhu menurun secara teratur sesuai dengan kedalaman. Semakin dalam suhu akan semakin rendah atau dingin. Pada kedalaman melebihi 1000 meter, suhu air relatif konstan dan berkisar antara 2 derajat Celcius sampai 4 derajat Celcius. Suhu mengalami perubahan secara perlahan-lahan dari daerah pantai menuju laut lepas. Umumnya, suhu di pantai lebih tinggi dari daerah laut karena daratan lebih mudah menyerap panas matahari, sedangkan laut tidak mudah mengubah suhu bila suhu lingkungan tidak berubah. Sedangkan pada kedalaman 200-1000 meter, suhu turun secara mendadak yang membentuk sebuah kurva dengan lereng yang tajam. Kemudian distribusi densitas. Densitas air laut tergantung pada suhu dan salinitas, serta semua proses yang mengakibatkan berubahnya suhu dan salinitas. Densitas permukaan laut berkurang karena ada pemanasan, presipitasi, runoff dari daratan, serta meningkat jika terjadi evaporasi dan menurunnya suhu permukaan.
Jika vertikal pengaruh densitas terhadap temperatur atau suhu dan salinitas juga tekanan. Suhu merupakan derajat panas suatu benda yang dapat berubah ruang dan waktu di mana penyebarannya disebabkan oleh gerakan air seperti arus dan turbulensi. Suhu memiliki fungsi yang sangat agen di dalam lingkungan laut. Secara langsung, suhu mempengaruhi laju fotosintesis tumbuhan-tumbuhan dan fisiologi hewan, khususnya derajat metabolisme dan reproduksi. Sedangkan secara tidak langsung, suhu mempengaruhi daya laut oksigen yang digunakan untuk respirasi biota laut. Daya laut oksigen akan berkurang jika suhu perairan naik. Baiklah, sekian dari materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.